Ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia atau biasa disebut sebagai Gini Ratio di masa pandemi COVID-19 tahun 2020 meningkat. Saat pandemi seperti ini, Gini Ratio adalah salah satu parameter yang penting yang harus diperhatikan untuk mengurangi dampak dari pasca pandemi. Dan krisis pandemi kali ini sangat berbeda dengan krisis moneter sebelumnya. Kali ini, UMKM dan juga rakyat kecil yang paling terpukul secara finansial. Karena itulah, angka kemiskinan Indonesia naik akibat pandemi. BPS juga mencatat tingkat kemiskinan di pedesaan naik menjadi 13,2%. Dan selain itu, tingkat kemiskinan di perkotaan juga naik menjadi 7,88%. Ini naiknya sangat signifikan. Dan kami akan mengulasnya pagi ini untuk Anda. Mari kita lihat, pandemi COVID-19 menyebabkan perilaku, aktivitas ekonomi, dan juga pendapatan masyarakat menurun. Akibatnya, lebih dari 29,12 juta penduduk ini terdampak. Di antara mereka, 2,56 juta orang ini menganggur, dan Anda bisa melihat ini naik sebesar 7,07% karena pandemi. Dan sementara itu ada 24 juta penduduk harus bekerja dengan pengurangan jam kerja dan upah. Dan mari kita lihat bersama, di masa pandemi ini kita mempunyai data dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Ini adalah jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia sempat single digit atau di kisaran 9%-an. Anda bisa melihat ini adalah titik yang paling rendah di masa tahun 2019, yaitu adalah 24,79 juta penduduk miskin di Indonesia, dan ini persentasenya sudah menurun menjadi single digit 9,22%. Tetapi pandemi COVID-19 melanda dunia. Kita bisa melihat ini adalah titik poin di mana pandemi masuk ke Indonesia, dan ini sudah mulai meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2020. Penduduk miskin Indonesia menjadi 26,42 juta, dan tetapi persentasenya ini masih di bawah 10%, 9,78%. Tapi data terakhir September 2020, penduduk miskin Indonesia sudah di angka pucuknya, yaitu adalah 27,5 juta penduduk miskin Indonesia, dan persentasenya ini sudah mencapai 10,19%. Dan kita lihat data selanjutnya. Sementara itu ketimpangan kemiskinan di desa dan di kota juga masih tinggi. Ini bisa kita lihat dari data berikut, di mana pada September 2020 tingkat kemiskinan di desa naik sekitar 0,4%, menjadi 13,2%, dan sementara itu kemiskinan di kota pun juga ikut naik sebesar 0,5% menjadi 7,88%. Di samping itu, garis kemiskinan per kapita per bulan juga mengalami kenaikan dari Rp454.000 menjadi Rp458.947. Dan memang ini mungkin Anda bisa sedikit pusing ya, bagaimana ini angka-angkanya. Bagaimana kita bisa menghitung apakah saya sudah masuk ke garis kemiskinan. Kami akan mengulasnya untuk Anda. Apabila satu keluarga, ayah, ibu, dan punya 3 anak, garis kemiskinan sudah naik ke angka 458.000. Jadi setiap orang kita harus hitung pemasukannya ini Rp458.000. Jadi total, misalnya hanya ayah sebagai kepala keluarga yang kerja, maka Anda harus mempunyai income atau pemasukan senilai 2,3 juta rupiah untuk menghidupkan keluarga Anda. Dan garis kemiskinan per kapita ini juga menggambarkan pengeluaran tiap orang per kepala keluarga di Indonesia. Jadi misalnya kalau pemasukan Anda di bawah 2,3 juta, berarti Anda sudah termasuk dalam garis kemiskinan. Dan mari kita lihat bersama kemiskinan di desa dan juga di kota.
Gini ratio ini menggambarkan bagaimana ketimpangan antar penduduk kaya dan juga miskin di kota maupun di desa. Dan perhitungannya dari skala 0 sampai 1. Ini adalah Gini ratio. 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, berarti kesenjangan rakyat di Indonesia ini semakin besar, dan sebaliknya semakin mendekati 0 berarti kesenjangan semakin berkurang. Kita bisa melihat dari tahun 2020, sewaktu pandemi Maret 2020 ini, di desa Gini ratio-nya sekitar 0,317, dan sewaktu Desember 2020 data terkini sudah meningkat menjadi 0,319. Di kota juga sama, meningkat menjadi 0,399, dan secara keseluruhan ini meningkat mencapai 0,385. Di saat pandemi seperti ini, bagaimana kita bisa menurunkan Gini ratio di Indonesia? Dan salah satu solusinya, Indonesia perlu akselerasi penyerapan anggaran bansos, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Karena jika uang mengalir ke UMKM dan juga rakyat kecil, akan membantu roda ekonomi berputar kembali, sehingga bisa mewujudkan kemakmuran bersama.